sini bro, dingin situ dulu. Posisinya sana kan, ayo ini lah. Yuk, siapa yang mau nanya-nanya silahkan. Nanya apa? Monggo. Nganu guru, ngeten. Urip iku carane ngadepi syukur lan ikhlas iku contohnya itu pripun guru? Berarti temanya tentang syukur maupun sabar atau ikhlas. Tema malam ini. Jadi jangan sampai sesuatu perkumpulan tidak membahas sedikit ilmu pun. Setiap ada perkumpulan itu harus diusahakan satu ayat ataupun dua ayat yang kita bahas tentang keilmuan. Maka kumpul-kumpul kita ini menjadi berkah. Nah, seperti itu. Untuk menghadapi kehidupan sehingga kita bisa ikhlas dan syukur, bahkan sabar menghadapi kehidupan di dunia, setidaknya kita harus mempelajari dulu, memahami dulu tentang ilmu sabar itu apa, ikhlas itu apa, syukur itu apa. Kalau kita hanya berkata-kata syukur, itu hanya di lisan saja kita bisa bersyukur, belum tentu di dalam hati kita benar-benar bersyukur di dalam keikhlasan. Bagaimana sih caranya kita bisa bersyukur dengan kehidupan, dengan cobaan yang datang, dengan ujian yang datang, sehingga kita selalu bisa bersyukur? Kita tampakkan dulu kenyataan syukur itu apa. Pada saat kita sudah menampakkan kenyataan syukur itu, disitulah kita menyatakan rasa syukur itu benar-benar terlihat, jelas. Bukan rasa syukur yang belum nampak, yang harus kita ucapkan rasa syukur itu. Contoh, sebelum datangnya minum ini, apa yang harus kita syukuri? Belum nampak syukur itu. Nah, setelah datangnya minum ini, maka nyatalah, nampaklah syukur itu. Lalu kita bisa mengatakan syukur itu tadi. Melalui apa kita mengatakan syukur itu? Melalui pada saat kita minum, pada saat kita rasakan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Nah, jadi harus istiqomah. Setiap perkumpulan-perkumpulan seperti ini, yang kita bahas apa? Yang kita bahas tentang kehidupan, agar tidak keluar daripada keyakinan, iman, dan takwa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini sudah sedikit kita pahami tentang syukur, sabar, dan ikhlas. Walau hanya kalimat syukur yang kita bahas saat ini. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman. Terserah pertanyaannya apa, mau pertanyaan luar maupun pertanyaan dalam, insya Allah kita akan menjawabnya. Seperti itu. Monggo diminum, rokokan santai mamon. Lantas gini guru, ya selama ini saya pahami bahwa sabar dalam artian nggak ada sabar, dapat cacian sabar, dapat penderitaan juga sabar dan syukur. Tapi hakikat sabar dan sebenarnya sabar seperti apa guru dalam kenyataan, dalam melakukan kehidupan sehari-hari? Karena kalau dalam kenyataannya susah guru untuk sabar menghadapi anak, istri, keadaan ekonomi, keadaan pertentangan dengan masyarakat itu agak susah guru kadang.
walaupun waktunya sabar tapi di belakang tuh masih ngomel-ngomel menggerutu gitu nah guru. Nah, praktek dan kenyataannya sebenar-benar sabar tuh seperti apa seharusnya kita bersikap guru, monggo guru. Ini perlu penjelasan. Wah, pertanyaan yang luar biasa. Sabar. Mengapa kita susah untuk bersabar pada saat kita menerima ujian bahkan cobaan? Apabila ujian dan cobaan itu kita pikirkan bahwa datangnya ujian dan cobaan itu dari kesalahan diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa ikhlas untuk menerima, menjalani kesabaran itu. Tapi apabila ujian itu, cobaan itu datangnya dari Allah untuk mengingatkan, menyadarkan diri kita, maka kesabaran ini akan menemui titik temunya. Apa itu sabar? Sabar itu kalau di dalam hakikat sama dengan basar. Apa itu sama? Sama itu mendengar. Basar itu apa? Basar itu melihat. Jadi ujian dan cobaan yang datang engkau dengar, bahkan engkau saksikan dengan melihat. Nah, siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Kalau manusianya yang melihat, kalau manusianya yang mendengar, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan kesabaran itu pada dirimu. Jadi masalah sabar, masalah pembahasan ikhlas dan syukur mungkin kita lanjutkan besok lah, soalnya nih mau berangkat nih ke Surabaya, jadi nanti kita sambung lagi. Oke mas, oke? Monggo guru, siap lanjut guru. Siap. Mau berangkat soalnya nih. Siap.